ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'in. Alhamdulillah, limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita selalu, menuntun kita senantiasa berjalan di jalan Allah dan di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang berjalan menuju tempat di mana dia ingin menimba ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan jalannya menuju surga. Artinya setiap usaha yang kita lakukan untuk kita hadir di majelis ilmu, berbagai macam upaya dari langkah, bahkan jangankan usaha dari kita meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan urusan kita, menyisihkan waktu kita untuk hadir ke tempat ilmu, tapi dengan langkah kita saja, atau setiap langkah orang yang keluar dari rumahnya, langkah demi langkah yang dia gunakan untuk menuju tempat ilmu, itu semua sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ganjaran terbesarnya adalah langkah-langkah itu akan diganti oleh Allah sebagai langkah-langkahnya yang memudahkan dia untuk menemukan jalan surga. Kalau ada orang yang ingin masuk ke dalam surga atau ingin sampai kepada surga, tapi dia tidak punya usaha dari menuntut ilmu, maka hakikatnya perjalanan dia menuju surga sangatlah meletihkan. Kenapa? Karena dia nggak tahu jalannya. Karena tujuan kita belajar ini, tujuan kita menimba ilmu adalah agar kita tahu langkah-langkah yang tepat untuk kita ambil agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Karena banyak di luar sana orang yang beribadah. Mereka beribadah, mereka mengerjakan kebajikan, mereka melakukan kebaikan. Akan tetapi banyak juga dari mereka, dari kebaikan ataupun kebajikan yang mereka lakukan, di sana tidak terdapat pahalanya sama sekali. Kenapa tidak ada pahalanya? Karena tidak tahu bagaimana beribadah dengan sebenarnya. Tidak tahu syarat-syarat apa agar ibadah kita menjadi sempurna. Mereka nggak tahu, mereka hanya mau ibadah. Di dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia ataupun jin, kata dia bilang, kecuali tujuan daripada penciptaan itu adalah liya'budun, agar mereka beribadah, agar mereka menyembah Allah, agar mereka mau patuh kepada Allah. Nah, tapi kata ulama bilang, liya'budun itu artinya nggak cuma sebatas agar menyembah, tapi agar kamu menyembah dengan sebaik-baiknya penyembahan. Agar kamu ibadah, tapi dengan sebenar-benarnya ibadah. Karena ada sebuah kisah, seorang kakak beradik di zaman Bani Israel, ini bukan di zaman Nabi, di zaman Bani Israel, dua orang kakak beradik, yang satu, si kakak memutuskan ingin ibadah. Yaktafi firqan, kata di goa. Dia milih pengen ibadah di goa. Gak mau ketemu orang, gak mau gak mau menikah, gak mau, pokoknya mau ibadah aja bertahun-tahun, diam di goa. Sementara saudaranya yang adik memutuskan untuk pergi belajar. Dia pengen belajar. Subhanallah, singkat cerita, setelah sekian puluh tahun mereka tidak saling jumpa, bahkan mereka satu sama lain gak saling tahu apakah saudaranya yang satu masih hidup, ataukah yang satunya lagi gak hidup, gak tahu. Adik ini setelah belajar ingin menyambangi sang kakak. Begitu dia sampai, ternyata subhanallah kakaknya masih hidup, masih tetap ada di goa itu. Bertemulah. Wah, kerinduan yang mereka sudah lama terpendam, gak berjumpa selama sekian tahun, saling ngobrol, saling bicara, sampailah tiba-tiba si adik ini bertanya sama kakaknya.
Saya liatin dari tadi di leher kamu tuh ada kalung. Perasaan saya sebelum kita berpisah, kalung itu nggak pernah ada sama kamu. Itu kalung apa? Ditanya sama dia. Itu kalung apa? Dijawab oleh si kakak. Saya waktu beberapa hari masuk ke dalam goa ini, ya tiba-tiba ada binatang. Tikus. Lagi saya ibadah, lagi saya sujud, lagi saya ngerjain ibadah, ini tikus sangat mengganggu. Suatu ketika ja'ani ghadab, saya marah, saya pukul dia, mati dia. Tapi habis saya matiin dia, saya malah ngerasa nggak tega. Bayangin, habis dia matiin dia ngerasa nggak tega. Ini dikisahkan di beberapa kitab di dalam kitab-kitab ulama kita. Dia nggak tega. Maka sama dia tikus itu tadi dari nggak teganya dijadiin kalung. Bayangin. Dijadiin kalung sama dia. Katanya penyesalan. Dia mikirnya apa? Mikirnya, saya mau ibadah sama Allah. Saya mau menghamba sama Allah. Tapi sama makhluknya Allah saya sudah zalim. Ya, sama makhluknya Allah saya sudah zalim. Dia nggak tega. Datang setan, ngehasut dia dari celah itu. Kamu gimana sih mau ibadah sama Allah, tapi sama makhluknya aja kamu nggak bisa rahmat. Sama makhluknya aja kamu zalim. Bagaimana Allah mau terima ibadah kamu kalau kamu begitu zalim sama binatang? Wah, perasaan penyesalan itu terus tiba-tiba datang. Si adik bilang, la haula wala quwata illa billah. Puluhan tahun kau bermukim di goa ini. Dan kamu menyembah Allah dalam keadaan Allah nggak terima semua ibadah. Kata kakaknya, kenapa begitu? Apa salah saya? Kenapa ibadah saya nggak diterima? Ya karena kamu ibadah bersamaan dengan bangke. Barangkali mungkin sujudnya si kakak lebih banyak dari si adik. Si adik nggak banyak sujudnya, tapi si adik belajar. Ibadah bawa bangke nggak sah. Tapi si kakak yang udah puluhan tahun ibadah nggak pakai ilmu, nggak didasarin ilmu, lewat begitu aja sia-sia ibadahnya. Nggak ada satu pun dari ibadah yang diterima sama Allah. Tapi si adik mungkin ibadahnya hanya yang wajib, yang syarat, yang penting. Tapi yang wajib, yang penting dikerjakan sesuai dengan yang diminta sama Allah, sesuai yang diwajibkan sama Allah. Maka dia dapat apa? Itu dia dapat kesempurnaan ibadah. Dan insya Allah dengan berusahanya kita dalam penyempurnaan ibadah, Allah terima kita. Tapi adapun orang yang memilih dirinya dengan kebodohan. Ini yang memilih diri dengan kebodohan, sampai kapanpun tidak akan ada maafnya Allah. Tidak akan ada maafnya Allah. Ada kesempatan peluang belajar, dia memilih, memutuskan untuk saya ibadah aja. Allah Maha tahu. Allah Maha pengampun. Allah tahu isi hati hamba. Itu nggak usah diraguin. Kalau sifat-sifat Allah yang begitu nggak perlu diraguin. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kamu memaknainya harus lebih dalam. Artinya ibadah kepada Allah bukan berdasarkan maunya kita, tapi ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Nah, itulah kenapa diutusnya para nabi mengantarkan risalah, mengantarkan ajaran, agar kita ibadahnya nggak semau-mau kita. Agar ibadah kita ini terarah dengan ibadah yang benar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khudhu manasikakum anni. Kata Nabi, ambil ibadah kalian sebagaimana kamu melihat saya beribadah. Itu yang Nabi bilang. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, sholatlah kalian seperti kalian lihat saya sholat. Artinya kita nggak boleh sholat semaunya kita. Kita nggak bisa ibadah semaunya kita. Ibadah kita harus sesuai dengan ibadah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan setiap kita menghadiri majelis-majelis kebaikan, kita niatkan diri kita untuk terus menambah ilmu pengetahuan. Terkhusus ilmu pengetahuan ini adalah ilmunya Rasulullah, dan harapan kita adalah dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, semakin terbukanya jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.